Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candika, guys di sini. Kali ini saya akan membahas tentang array list pada Java. Pertama-tama, apa sih itu array list? Array list merupakan collection yang menjadi bagian dari Java Until. Berbeda dengan array biasa, array list memiliki sejumlah operasi yang lebih lengkap dan lebih mudah dibandingkan dengan array biasa. Selain itu, array list dapat menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Ada banyak operasi yang dapat dilakukan terhadap array list. Yang pertama itu ada size, itu untuk mencari panjang array list. Ada add untuk menambah elemen baru, get untuk mengambil elemen pada indeks tertentu, lalu is empty untuk memeriksa apakah array list itu kosong atau tidak, lalu index of untuk mengetahui indeks dari suatu nilai, contains untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam array list, lalu set untuk menimpa nilai pada indeks tertentu, dan remove untuk menghapus data pada indeks tertentu. Selain itu ada operasi lain yang saya akan demokan di Nipins nanti di demo codingannya. Nah, ini codingan yang sudah saya buat, yaitu toko komputer. Oke. Nah, untuk membuat array list, pertama-tama kita harus import dulu Java Until array list. Nah, setelah diimport, kita deklarasikan variabelnya. Pertama ini private biar nggak bisa diakses sama kelas lain. Jika ingin bisa diakses, bisa menggunakan public atau membuat enkapsulasi. Nah, untuk itu nggak saya bahas di sini. Lalu ini array list. Selanjutnya ini tipe data untuk elemen-elemen dalam array list nanti. Sini saya menggunakan string semua, string array. Lalu di sini nama variabelnya apa, dan ini untuk inisialisasi awal menggunakan interference diamond kalau nggak salah ini yang gini. Sebenarnya bisa gini juga sih. Nah, tapi biar singkat pakai ini use diamond inference. Nah, itulah. Nah, ini untuk inisialisasi. Selanjutnya, setelah diinisialisasi, datanya kosong, kita harus meng-add dulu datanya. Nah, menambahkan data. Untuk menambahkan data, itu seperti ini contohnya. Ini nama variabelnya, lalu dot add kurung. Nah, ini data. Kalau saya kan bikinnya ini isi elemennya itu string array, jadi datanya juga harus string array. Nah, ini biar lebih jelas, bikin variabel lagi. Ini data add datas. Nah, ini kan data string array. Kalau misalnya integer ya nggak bisa. Nah, selanjutnya setelah di add itu kita menampilkan. Nah, untuk menampilkannya itu menggunakan looping. Nah, untuk looping itu harus tahu maksimal atau si datanya itu ada berapa. Nah, makanya kita memerlukan size. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, size itu untuk mengambil jumlah data yang ada di array list. Nah, ini contohnya untuk mengambil jumlah data yang ada di array list dengan nama variabel temporary detail pembelian. Setelah tahu size-nya, baru kita bisa menggunakan get. Nah, get ini untuk ngambil elemen berdasarkan indeksnya. Nah, misalnya ini pada looping run pertama berarti i-nya itu 0. Nah, berarti temporary detail pembelian .get, lalu i itu ngambil elemen pertama. Dan karena tipe datanya string array, jadi ini untuk memanggil nilai dari elemen pada array itu, string array. Nah, berarti ini pada posisi pertama. Oke, ini posisi kedua. Ini yang posisi pertama itu harga. Nah, makanya karena hasilnya itu string, misalnya di ini kan di parse integer dulu karena hasilnya itu string. Nanti bakal ada error. Tuh. First type string, second type integer, bed operand, makanya nggak bisa.
dia harus pakai integer, atau misalnya kalau dua-duanya dihapus sama aja sih, soalnya bad operan errornya. Kecuali kadang ada yang salah itu pas nambah. String cannot be converted to integer. Oh, ini total harganya integer. Nah, kadang ada yang salah itu gini, hasilnya itu string tapi dijumlahin, makanya pas 1 tambah 1 jadinya 11 ini munculnya. Pengalaman sama bisa deh, makanya harus di parse int dulu biar benar, biar jadi integer si stringnya itu. Nah, itu untuk get. Selain get itu ada, misalnya datanya udah dimasukin, tuh ditampilin, ada yang salah. Nah, untuk mengupdate itu menggunakan put. Bukan put yang ini, bukan juga. Cek. Oh, bukan put, menggunakan set. Ya Allah, set. Nah ini set contohnya. Nah, ini kan buat update temporary data. Nah, untuk set agak berbeda dari add. Untuk set itu ada awalannya itu harus masukin indeks mana yang mau diedit. Misalnya kalau add kan memang nggak ada indeksnya, jadi nanti otomatis. Nah, kalau untuk set itu harus wajib dimasukin dulu indeks berapa yang mau diedit. Misalnya kalau mau edit indeks 1, data pertama berarti ininya indeksnya 0. Nah, lalu ini datanya. Untuk datanya sama, ketentuannya sama kayak sebelumnya, itu harus sesuai dengan yang dideklarasikan. Itu selanjutnya ada remove. Remove itu untuk menghapus data, dan untuk parameternya itu hanya indeksnya aja. Karena ya nggak ada yang nggak perlu data lagi, cuma perlu indeks aja buat ngehapus lah. Sama kayak database, kalau get ya di get nanti ke semuanya. Kalau insert bisa auto increment gitu. Ini auto increment kalau di database itu otomatis dikasih indeks. Kalau update kan itu harus tahu dulu ID-nya berapa, makanya ini ada parameter buat indeksnya. Nah, kalau delete itu cuma perlu ID-nya aja. Selanjutnya ada clear. Kenapa harus ada clear? Ini ada remove all juga. Ini sebenarnya sama fungsinya kalau bentuknya gini. Clear itu biar datanya nggak duplikat. Misalnya gini, nah masuk ini pakai clear dulu, admin. Oke, ini menu pembelian. Misalnya pembelian kan ada 2. Kita ke laporan, balik lagi ke pembelian, itu tetap ada 2. Lalu kita cobain remove all. Oke. Di remove all itu pembelian. Nah, ini pembelian tetap 2. Misalnya kita komentar dua-duanya, datanya yang asalnya jadi 2 bisa nambah pembelian, nah jadi 4. Kenapa bisa gini? Soalnya saat ngambil data itu kan udah kesimpan. Misalnya set data pertama itu udah kesimpan karena udah di add, itu kesimpan looping pertama. Set data pertama itu ada 2 data. Lalu saat manggil set data lagi itu di add lagi, jadi numpuk datanya itu. Nah, makanya itu dibutuhin clear gitu. Sekian yang bisa saya bahas. Kalau ada salah bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.